Kalau bagi pemula yang ingin ternak itu yang pertama niat ya. Yang paling penting itu niat gitu kan. Niat itu dalam artian gini. Niatnya itu yang pertama kita awali dengan pemenuhan nutrisi kebutuhan protein di keluarga kita itu terpenuhi gitu kan, tercukupi. Nah, dari sana coba kita evaluasi dari mana nih kita bisa ambil peluang bisnis di sana. Seperti itu. Jadi ketika kita sudah tahu, oh ini aku katakanlah ternak ayam Elba gitu ya, khususnya untuk petelur gitu kan. Oh di sana ada peluang untuk kita bisa jual telur konsumsi dan segala macamnya. Monggo bisa disebar, bisa ditingkatkan populasinya. Namun di awal itu kita niatkannya adalah untuk gimana caranya bisa memenuhi kebutuhan protein keluarga kita. Kemudian setelah itu kita coba goals keduanya itu gimana caranya ternak kita itu bisa ngasih makan sendiri gitu ya, dalam artian dari hasil produksinya ayam tersebut itu bisa untuk beli pakannya sendiri, itu tidak tombok kita gitu kan, dan syukur-syukur masih bisa ada sisanya. Nah kemudian dari sana itu nanti kita bisa kembangkan ke populasi selanjutnya seperti itu. Dan di satu sisi kan sebetulnya ketika kita sudah mulai beternak dari awal gitu ya, dari katakanlah kita pertama kali itu belinya dari DOC gitu ya, itu kita kan sudah tahu bagaimana cara perawatannya DOC, kemudian bagaimana cara kita merawat umur usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Oh supaya 5 bulan, 4,5 bulan itu sudah bisa bertelur, seperti apa nutrisi yang harus dipenuhi dari kecil sampai besar. Nah di sana ada banyak pelajaran-pelajaran yang bisa dipelajari dulu gitu ya sebelum terjun. Tapi di awal itu untuk pemula khususnya niatnya dulu dikuatkan, bahwa ketika niat kita itu tidak terlalu tinggi ekspektasinya, dalam artian niatnya kita hanya untuk mencukupi kebutuhan protein keluarga katakanlah, itu otomatis ketika kita gagal pun kita tidak di titik terendah kita lah, kita akan lebih mudah untuk mencoba lagi sehingga makin tambah pinter lah. Kalau untuk di awal gitu ya, ini sebetulnya harus asumsinya itu harus benar-benar sama gitu ya, bahwa kandang itu ya sudah harus ada gitu ya, kandang itu sudah harus ada, dan investasi kandang adalah investasi yang aset panjang lah gitu kan, lepas lah, jangan dijadikan bahwa wah kok aku ora balik-balik gitu kan karena bikin kandang dan segala macamnya. Itu akan ada perhitungannya tapi panjang seperti itu. Nah kalau untuk memulai di awal gitu ya, kita awali dengan seperti tadi gitu ya, kebutuhan di keluarga 1 ekor jantan dan 4 ekor betina itu sebenarnya sudah cukup. Nah kebutuhannya seperti apa ya? Kebutuhannya kalau untuk ketika kita sudah punya kandang ya udahlah di kandang gitu kan. Ketika kita mau umbar pun ya bisa gitu kan. Yang penting apa? Kebutuhan nutrisi di harian itu sudah terpenuhi. Nah hitungannya kurang lebih kalau untuk pemula gitu ya, itu katakanlah kita ambil 10 ya, karena dulu saya coba dengan 10 betina dan 2 ekor pejantan gitu kan. Saya beli di usia 2,5 bulan pada waktu itu gitu kan. Nah beriring waktu gitu kan sampai dengan mulai produksi itu ada 2 betina yang apa namanya ya, kena seleksi alam lah gitu, dan itu memang jadi salah satu pelajaran gitu, bahwa ketika ada yang sakit dan segala macamnya gimana cara kita menanganinya, itu juga jadi salah satu faktor penting. Setelah itu kurang lebih dia mulai telur itu sekitar 4,5 bulan. Nah dari 2,5 bulan sampai ke 4,5 bulan atau sampai ke 5 bulan itu kan butuh waktu sekitar 2 bulan sampai 3 bulan lah, anggaplah gitu. Nah 2 bulan sampai 3 bulan ini juga kita harus spare bahwa kebutuhan pakan selama itu berapa gitu. Jadi ketika kita anggaplah kita beli indukan gitu ya, kemudian harganya ya nanti disesuaikan gitu kan dengan daerah masing-masing, mungkin akan berbeda gitu kan. Kemudian kita spare juga sampai dengan dia produksi itu membutuhkan pakan sebanyak apa dan berapa kilo seperti itu. Nah itu harus kita konversi. Nah kemudian nanti ketika mulai produksi akan mulai balik modal itu ya di sekitar 1 tahunan lah. Itu ketika kita benar-benar mau balik modal sampai dengan pembelian dari apa namanya dari indukannya gitu. Namun ketika kita menghitungnya itu balik modalnya sampai dengan dia produksi gitu ya, itu ya sekitar 2 atau 3 bulan itu sudah balik modal. Karena hitungannya gini, kebutuhan per hariannya itu kan hanya 70 sampai 80 gram. Anggaplah kita hitung 80 gram ya. Ketika kita hitung 80 gram per hari per ekor dengan konsumsi populasi 5 ekor, otomatis kan kebutuhan pakan per harinya itu hanya 4 on. Nah dari 4 indukan betina itu bisa menghasilkan harian anggaplah rata-rata 2 sampai 3 gitu kan, kita asumsikan 3 seperti itu katakanlah. Nah
dari 3 itu ketika kita jual apa namanya ya, kita jual secara telur konsumsi gitu kan, harganya sekitar 2.500 ya gitu kan telurnya. Berarti kan bisa menghasilkan 7.500 dari kita ketika kalkulasikan terhadap nominal seperti itu. Dan kebutuhan pakannya hanya 4 on gitu kan, dimana harga 1 kilogram pakan yang paling mahal aja katakanlah itu 10.000. Berarti kan kita masih ada untung lah gitu ya, kita hanya membutuhkan pakan itu sekitar 4.000 gitu ya, dengan apa namanya ya vitamin dan segala macam ya, mungkin kebutuhan harian sekitar 4.500 gitu ya, tapi kita bisa menghasilkan, bisa mendapatkan ketika 3 berarti kan 7,5. Ketika 2 pun, ketika produktivitasnya hanya 50% ya, hanya dari 4 itu hanya 2 yang nelor pun, kita masih dapat 5.000 gitu, masih ada keuntungan gitu kan, dalam artian ayam tersebut itu sudah bisa ngasih makan sendiri gitu kan, kita hanya nebeng aja sebetulnya, kita hanya ngasih waktu kita sedikit untuk ngasih pakan dan segala macamnya, yang beli pakan ya sebenarnya ayam itu sendiri. Apa namanya, hitung-hitungan gitu ya, itu ya cukup menguntungkan lah, tinggal gimana caranya kita juga bisa nekan dari kematian ayam tersebut, dan gimana caranya produktivitas ayam tersebut juga bisa terjaga seperti itu.